Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup. Kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kesempatan, ada dua hikmah yang bisa kita dapatkan. Hikmah pertama adalah boleh jadi Allah itu membiarkan kita di atas dosa tanpa taubat, atau Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita untuk bertaubat atas dosa. Tergantung bagaimana sebenarnya kita memaksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Semoga poin dari kesempatan yang Allah kasih adalah Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat dari segala dosa. Dan tanda-tanda hari kiamat bermunculan. Tanda-tanda kiamat bermunculan satu persatu, itu menandakan bahwasanya dunia ini tidak lagi muda dan dunia ini tidak lagi memiliki waktu yang panjang ya. Mudah-mudahan disingkatnya kesempatan hidup kita bisa memaksimalkan kesempatan dan semoga kita wafat sebelum hari kiamat. Kalau saya selalu berdoa semoga kita wafat, nggak tahu mau sepakat atau tidak ya. Semoga kita wafat sebelum hari kiamat karena kita tidak akan kuat menghadapi betapa besarnya fitnah akhir zaman, termasuk fitnah hari kiamat. Kalaulah sekarang ini tanda-tandanya saja sudah membuat kita banyak tidak beriman, apalagi nanti kiamat aslinya. Mungkin apakah kita ada di barisan orang-orang beriman atau tidak? Maka lebih baik kita minta diwafatkan sebelum itu, diwafatkan sebelum datangnya hari kiamat. Maka insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali kitab, dan pada pembahasan yang terakhir, sebagaimana kitab ini terbagi menjadi 3 dan kita pada bagian yang ketiga, yaitu seputar tanya jawab seputar sihir dan ain. Tanya jawab seputar pertanyaan yang berkaitan dengan ain dan sihir. Berarti ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanya dan dibahas kira-kira dalam masalah ain dan sihir itu kaitannya ini, lalu jawabannya apa? Dijawab oleh Syekh Abdul Razak di pembahasan ini. Di sini pertanyaannya nggak banyak. Beliau hanya menyebutkan 8 pertanyaan dan mungkin nanti kita tambahkan satu pertanyaan seputar dengan apakah ain itu bisa didapatkan melalui foto atau video. Ini pembahasan yang juga dibahas oleh para ulama, tapi memang para ulama tidak menjelaskannya secara sharih, secara jelas tentang permasalahan ini. Jadi mereka hanya menjelaskan bahwasanya ain itu ya jelas keberadaannya, mau gimana caranya, mau gimana cara kenanya itu wallahu a'lam. Artinya secara bagaimana bentuk kenanya orang ain, sebabnya apa itu wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita akan masuk pada masail muhimmah fi babil ain was-sihr. Itu permasalahan yang penting dalam bab ain dan sihir. Sebenarnya permasalahan ini nggak akan terasa penting kalau kita mengamalkan 10 zikir di atas dan 10 sebab di atas. Kalau kita sudah menyelesaikan 10 sebab penjagaan dan 10 zikir untuk menjaga diri kita, maka pertanyaan-pertanyaan ini nggak berguna lagi. Itu menandakan bahwasanya pertanyaan ini bagi kita yang mungkin masih kebingungan dalam beberapa poin. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma hukmu man ta'allaqa 'azman aw ka'san aw ghairu dzalika li daf'il aini aw al-hasadi aw sihir. Pertanyaannya adalah apa hukumnya memakai tulang atau cangkir atau segala hal yang bisa dianggap sebagai mencegah hasad dan sihir. Kalau sekarang mungkin gambarannya kalau kita pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, atau ada gelas khusus untuk mengobati sihir dan ain, apa hukumnya? Apa hukumnya kita menggunakan benda-benda tersebut? Jawabannya adalah al-jawab, kata Syekh, ta'liqul khuyuti wal huruzi wal idhami was sadafi wal halaqat min as-sufur aw an-nuhas aw al-hadid aw ghairuha lijalbi naf'in aw daf'i dhurrin kulluha umurun muharramatun fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Belum menyebutkan bahwa ta'liqul khuyut ini contoh-contohnya. Jadi kita bergantung pada al-khuyut, misalnya ada tali, benang, gelang, atau tulang, atau apapun itu yang terikat, atau besi yang dijadikan sebagai jimat misalnya, untuk lijal bin naf'in au
daf'i dhurrin, untuk mendapatkan manfaat, ya, untuk mengobati lah bahasanya, atau untuk mencegah bala, mencegah sihir dan ain. Itu hukumnya apa? Kulluha umurun muharramatun fi dinillah. Semua itu merupakan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak boleh kita menggunakan jimat-jimat tertentu, alat-alat tertentu dengan tujuan untuk penjagaan diri kita. Bal hiya minasyirki billahi azza wajal. Bahkan itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sungguhnya ruqyah dan jimat-jimat itu syirik. Tiwalah dan tamaim itu hampir mirip. Itu maknanya ya, jimat-jimat yang kita gunakan, kalung, gelang dan lain-lain, syirkun, itu perkara yang syirik. Lihat pertama, sesungguhnya ruqyah. Kenapa ruqyah disebut syirik? Innar ruqa, ruqa itu artinya ruqyah. Kenapa di sini sesungguhnya ruqyah, tamaim, jimat-jimat, wa tiwalah syirkun. Kenapa disebut syirik? Karena ruqyah itu ada dua. Ruqyah yang syar'iyah dan ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syar'iyah dan ruqyah yang syirkiyah. Yang syariah yang pakai zikir-zikir yang kita bahas. Itu ruqyah yang syariah yang boleh kita gunakan pada penjagaan diri kita. Yang syirkiyah banyak. Contoh misalnya ruqyah-ruqyah dengan zikir tertentu yang tidak ada asalnya dari Nabi, atau ruqyah dengan semburan-semburan tertentu. Ya, itu juga termasuk ruqyah syirkiyah, atau ruqyah dengan jurus-jurus. Kan banyak orang pakai tenaga dalam gitu. Nah, itu berarti termasuk ruqyah-ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang ditampakkan misalnya di TV-TV gitu. Dimasukin, dimeditasi, ditanya-tanya terus keluar, itu juga termasuk ruqyah yang syirkiyah. Karena posisinya di situ bukan kena penyakit, tapi dia nyari penyakit. Itu termasuk ruqyah yang syirkiyah. Ada lagi misalnya ruqyah pakai musik, ya kan? Ruqyah pakai musik itu juga bukan syirkiyah lagi ya. Dia sudah berbuat bid'ah dari perlakuan-perlakuan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu termasuk perkara syirik. Termasuk benda-benda yang dicantelin terhadap sesuatu, kalau misalnya kita yakini itu sebagai pencegah, maka bisa syirik. Tapi permasalahan ini dirinci pada dua. Wa man yu'alliquha falahu halan. Kita memakai itu tuh ada dua kemungkinan. Kita meyakini itu ada dua kemungkinan. Al-ula, in i'taqada fi hadhihi al-umur allati yu'alliquha annaha tajlibu an-naf'a wad-dharr wal 'ata'a wal man'a, fa hadha syirkun akbar, naqilun an millatil Islam. Keadaan yang pertama adalah kalau kita meyakininya dengan memakai hal tersebut itu bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat, atau mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan, maka itu termasuk syirik akbar. Jadi kalau ada orang pakai gelang, ditanya kenapa kamu pakai gelang ini? Nah, ini justru pelindung saya gitu. Justru gelang ini dari nenek moyang saya yang melindungi saya, maka itu syirik akbar. Karena dia meyakininya ini bisa melindungi dia. Dulu tuh ada gelang namanya gelang apa? Power balance. Power balance itu dianggap sebagai gelang kesehatan. Ternyata faktanya enggak juga gitu. Dan orang meyakininya. Kalau misalnya kita sampai meyakininya sebagai penjaga, pelindung agar terhindar dari ini dan itu, maka termasuk syirik. Contoh misalnya ada kalung obat misalnya. Kalau dia yakini kesembuhan itu dari kalungnya, itu bisa syirik akbar. Tapi kalau dia pakai misalnya itu sebagai sarana atau obat, ya enggak jatuh ke sana. Tapi kalau dia yakini sebagai sumber kesembuhan, maka syirik akbar. Wasaniyah, kemungkinan kedua adalah in i'taqada annaha sababun minal asbabi lil ilaj, fahada minasyirkil asghar li'annaha satakunu wasilatan tufdi bil insan ila syirkil akbar. Kalau kita yakini dia sebagai sebab-sebab untuk mencegah, sebab-sebab pengobatan gitu, itu masuknya syirik asghar. Berarti dua-duanya enggak boleh tuh. Syirik akbar, syirik asghar. Dan syirik asghar menjurus kepada syirik akbar. Contoh misalnya, ini saya enggak menjadikan ini sebagai jimat kok gitu. Cuma saya pakai aja supaya ya jaga-jaga gitu. Nah, ini banyak banget bahasa kayak gitu. Ya jaga-jagalah. Sama seperti kayak orang, daripada masalah mendingan kita ikut-ikutan klakson deh, padahal dia nggak yakin dalam hatinya. Itu juga syirik asghar. Kayak misalnya klakson di di underpass itu. Kalau walaupun hati dia misalnya meyakini yang jaga itu Allah, tapi tetap dia lakukan, itu bagian dari syirik asghar. Kita harus hati-hati terhadap perkara syirik. Wa man tafakkara fi waqi' ta'liq hadhihi al-umur sayajidu annaha la yahsul bisababiha afiyatun aw salamatun aw wiqayatun min ainin aw sihrin aw ghairi dzalik. Barang siapa yang berpikir kenyataan tentang benda-benda ini, maka dia akan menemukan bahwasanya tidak ada sama sekali kesembuhan, keselamatan, penjagaan dari benda-benda tersebut. Akan tapi semua kesembuhan itu datangnya dari Allah. Innaha sataziduhu wahnan wa dha'fan. Justru yang tadi kita sebutkan itu bisa mendatangkan kelemahan dan kelemahan yang terus bertingkat. Wahnan wa dha'fan. Ini saya kasih contoh nih, ada orang
dia itu tadinya sehat-sehat aja. Dia sehat-sehat aja, terus akhirnya dikasih gelang pelindung sama kiainya katanya. Dikasih gelang, ini kamu pakai gelang ini warisan nenek moyang, dia bisa menjaga kamu. Dia pakai, setelah itu dia sakit-sakitan dan diganggu oleh syaitan. Padahal sebelumnya sehat. Tapi dia dikasih jimat yang tadinya katanya pelindung, ternyata dia justru diganggu dan hidupnya jadi nggak tenang. Ternyata sebabnya adalah si benda-benda tadi itu yang disebut sebagai pelindung. Ini contoh lain adalah yang mungkin viral dibahas adalah tentang kodam. Jin kodam. Orang berpikir kodam itu ada yang melindungi kita. Ada jin kodam baik dan kodam tidak baik. Kalau dapat kodam yang baik itu bisa melindungi kita katanya. Nah, justru dengan adanya kodam, hidup dia akan tidak baik. Dan kalau kita yakini seperti itu, maka itu bisa menjadi mudarat buat kita. Dan memang prasangka kita juga berpengaruh sama kenyataan. Contoh misalnya kita takut celaka, pasti celaka. Kita takut diganggu, pasti diganggu. Makanya yakin perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bilang bahwa ketika kita takut sama syaitan, syaitan terus mendekat. Dan ketika kita berani sama dia, maka dia akan terus menjauh. Dia enggak berani. Faqala lahu Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan kepada orang yang pakai gelang, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Lepaskan itu karena benda tersebut tidak menambahkan apapun kecuali kelemahan saja. Kamu malah jadi lemah pakai benda tersebut. Iman kamu lemah, diri kamu juga jadi lemah bergantung pada gelang yang gak jelas gitu, atau bergantung pada kalung, pada jimat tertentu. Bahkan jimat itu ada dari gesper, saya baru tahu juga itu. Jadi ada orang pakai apa yang kebal-kebal itu, jimatnya ada di gesper. Dia pakai gesper, ya pakai wapak, terus di gespernya ternyata. Dan di gesper itu diisi sama dukun itu, diisi jin. Jadi orang itu diganggu terus sama jinnya. Pas diruqyah kenapa nggak keluar-keluar nih, susah banget. Ternyata ada benda itu. Dan bendanya harus dibuang, harus dimusnahkan baru dia sembuh. Artinya benda-benda tersebut malah jadi bahaya. Hati-hati kadang-kadang di rumah nenek kita, kakek kita ada benda-benda lama. Dan kakek nenek kita kadang-kadang meyakini hal tersebut. Itu jatuhnya ke keturunannya. Jadi nanti mudaratnya justru ke keturunannya. Yang diganggu adalah keturunannya. Benda-benda yang pusaka ada di rumah itu, ya, buang aja jauh-jauh, bakar. Misalnya orang suka ngoleksi keris misalnya. Kalau kerisnya nggak ada isinya ya nggak masalah. Kalau ada isinya itu yang bisa mengganggu isi rumah. Maka inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Wa qad tanawwa'at hadhihi ta'aliqul muharrama 'inda an-nas bisuwarin katsira. Sekarang beragam benda-benda kayak gini jadi makin canggih ini. Semakin banyak ini jimat-jimatnya. Wa ashkalin mukhtalifah, beragam bentuknya. Wa ba'dhum yu'alliqu ala unuqihi aw fi sayyaratihi aw baitihi ta'aliq 'alaiha rasmun 'ainin zarqa. Ini sekarang lebih canggih lagi, orang pakai jimat tuh enggak lagi pakai tulisan-tulisan yang umum, sekarang pakai tulisan Arab. Kayak belajar bahasa Arab biar ngerti gitu. Karena orang enggak ngerti pasti sangkanya itu jimat, itu bisa menjaga, padahal itu cuma tulisan Indonesia di Arabin. Bahkan sebagian orang sini Syekh menyebutkan apa? Ada yang menggantungkan sesuatu di mobilnya, ada yang menggantungkan sesuatu di rumahnya. Dan ada yang meletakkan apa? Rosam ain, bentuknya ain, warnanya biru. Supaya menjaga dari ain. Antum tahu mobil yang ditulis Masya Allah Tabarakallah itu. Kalau kita yakinin tulisan itu bisa menjaga ain, maka syirik. Karena yang bisa menjaga kita dari ain adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan si tulisan itu. Jadi kalau kita stikerin mobil biar mobil enggak kena ain, maka kita telah bergantung pada stiker itu. Ya, gantungkan segala kesembuhan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai tulisan itu. Ya, makanya kalau kita mau pakai stiker, tujuannya apa? Biar orang baca, biar orang mengucapkan kalimatut thayyibah, dapat pahala tuh. Ya, kalau gitu antum tulis Quran aja di situ, jadi orang lagi macet baca qul huwallahu ahad kan gitu di mobil enak. Ya, biar banyak pahalanya. Tapi kalau diyakini itu sebagai sesuatu yang bisa menjaga, bahaya. Dulu depan rumah anak itu ada yang naruh bawang putih di ventilasinya. Bawang putih 2, 3 itu di atas ventilasi. Sampai akhirnya diisi rumahnya baru dibuang tuh. Jadi sebelumnya ditaruh bawang putih di situ, katanya kuntilanak tuh nggak suka bawang putih. Jadi rumah yang ditaruh bawang putih itu menjaga dari kuntilanak. Ada kita keyakinan apa? Pakai biji kedelai itu untuk mengusir tuyul. Ya kan? Biji-biji kedelai untuk mengusir tuyul. Digunakan itu. Jadi rumah ditaruh biji kedelai supaya nggak ada tuyul ngambil uang masuk ke rumah kita. Dan itu diyakini oleh masyarakat sampai sekarang. Sampai sekarang. Mungkin di kota-kota sekarang udah mulai berkurang lah, tapi di kampung-kampung sampai sekarang masih berjalan. Artinya bagaimana orang-orang itu bertaklid kepada sesuatu selain Allah untuk menjaga dirinya dan rumahnya dengan alasan apapun. Ada orang nulis
beli bingkai ayat kursi ditaruh di ruang tamu supaya menjaga rumahnya dari syaitan, itu juga bisa jatuh kepada kesyirikan. Karena bukan si bingkai itu yang menjaga. Kalau antum baca baru terjaga. Kalau kita amalkan baru terjaga. Tapi kalau cuma ditempel doang nggak ngaruh. Ya. Jadi kalau cuma jadi pajangan aja nggak ngaruh sama sekali. Yaz'umu annaha liraddil ain. Dia mengira, dia berharap dari jimat itu dia bisa mencegah ain. Wa ba'dhum yu'alliqul milh. Ada yang menabur garam supaya tidak datang syaitan. Aw yansuruhu fil bait aw yaz'umu annaha dardul jin wa kullu hadhihi min khurafatil awami wa jahlihim. Ini semua termasuk khurafat dan kebodohan orang awam. Wal wajibu an yu'alliqu qulubahum biman biyadihi azimmatul umur. Allah. Yang utama adalah kita harus gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pakai gantungan apa-apa, tapi kita gantungkan hati kita kepada Allah. Maka singkatnya poin pertama ini, memakai apapun dengan tujuan mencegah ain dan sihir, dengan tujuan kita yakin itu bisa menjaga, termasuk syirik. Bisa akbar atau asgor. Tergantung keyakinan. Akbar kalau kita yakin dialah yang menjaga dan menyembuhkannya. Asgor kalau kita yakini dia sebab kesembuhan. Ini nggak boleh juga. Berarti dua-duanya bisa jatuh kepada kesyirikan. Ini umurun muharramatun fi dinillah. Ini perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Jadi janganlah dipraktikkan seperti itu di dalam rumah-rumah kita. Berikutnya al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua adalah pertanyaannya, iza arafal insanu syakhsal ladzi asabahu bil ain, mal ladzi yushra'u lahu an yaf'alah? Kalau kita tahu ada orang yang kena ain, apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Ada orang kena ain, kita tahu ini orang kena penyakit ain, syafanallahu wa iyyakum wa afanallah. Mal ladzi yushra'u lahu an yaf'alahu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang disyariatkan untuk kita lakukan kepadanya? Jawabannya adalah taqaddama fil asbabil lati dzakaraha al-'allamatu Ibnu al-Qayyim rahimahullah al-ghunyatu wal kifayatu fi hadzal bab. Ibnu al-Qayyim udah ngejelasin di 10 sebab di atas dan 10 zikir di atas. Udah sebutin sama Ibnu al-Qayyim. Wa yudhafu 'ala ma sabaq fi man 'arafa asy-syakhs alladhi asabahu bil ain. Tambahannya dari Syekh Abdul Razak adalah an ya'khudha min atharih. Mengambil sesuatu dari bekasnya. Masih ingat hadis tentang yang kena ain itu dia harus berwudu dari bekas orang yang menyebabkannya ain, atau dia harus mandi dari air tersebut, atau dipercikan dari air tersebut. Kal mutabaqqi min wudu'ihi idza tawadda'a aw min ghuslihi idza ightasal. Ya. Dia harus mengambil bekas wudu atau bekas air yang digunakan mandi si pelaku yang menyebabkan ain. Kebayang enggak kita enggak tahu siapa pelakunya? Ini kebayang kalau kita tidak tahu siapa pelakunya. Maka ini mencari bekas seperti ini susah dan tidak mungkin gitu. Bagi kita yang mungkin pasti enggak tahu siapa pelakunya. Tsumma yaghtasilu man usiba bil ain, kemudian dimandikan pakai air tersebut, min hadzal athar aw yatawadda min, atau dia berwudu dengan air bekas itu tadi. Aw yarusha ala badanihi minhu, atau dipercikkan kepada badannya dengan air tadi. Fa ana Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, kata Aisyah apa? Kana yu'marul ain fayatawaddau thumma yaghtasilu minhul ma'in. Rasulullah SAW pernah memerintahkan orang yang menyebabkan ain, orang yang terkena ain untuk berwudu dan mandi dengan air yang bekas yang menyebabkan ain itu. Jadi orang kalau kena ain, dia bisa menggunakan air bekas wudu dari orang yang menyebabkannya ain, atau dia mandi atau wudu dari air tersebut, atau dipercikan kalau ada. Subhanallah, ini perkara yang susah dan mungkin kita harus benar-benar menjaga diri kita dari perkara ain ini. Wa yanbaghi liman tuliba minhu fadlu ghuslihi aw wudu'ihi an yubadira fi talbiyati hadzal talab. Dan hendaknya kita bersegera mencari si penyebab ain ini. Kalau kita melihat teman kita misalnya atau saudara kita, tangga kita harus cari siapa pelakunya supaya dia bisa segera disembuhkan dengan cara ini. Fa innal aina qad tahsulu min ghairi qasdin min sahibiha. Bahkan ain itu bisa terjadi tanpa sebab dari si pelakunya. Mungkin enggak sengaja gitu. Kita kadang-kadang kan muji tanpa nyebut nama Allah, enggak sengaja juga gitu. Maka yang seperti ini kita harus hati-hati. Kita jangan sampai menzalimi saudara kita sendiri hanya gara-gara lisan kita yang lupa memuji Allah. Wa min ghairi adawatin lil ma'in. Bahkan tidak ada sebab permusuhan gitu. Kayak hadis yang kita bahas. Ini kan sahabat memuji aja. Enggak ada hasad, enggak ada permusuhan, ya muji doang gitu. Tapi karena memang tidak menyebut nama Allah jadi ain. Walamma fi talbiyati hadza talab min irahati qalbil musab wa sa'i fi khalasihi min maradihi alladhi ahamma. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر
sabaqathul ain wa idastughsiltum faghsilu. Jadi Nabi bilang bahwasanya ain itu hak, benar adanya. Kalaulah ada sesuatu yang mendahului takdir, itu adalah ain. Wa idastughsiltum faghsilu. Kalau bisa dimandikan dari air bekas itu, maka mandikanlah. Artinya berarti ini disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tata caranya. Kalau ada orang nanya kenapa harus begitu, kenapa harus begini, itu syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul praktekkan begitu. Kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi caranya baik bisa menjalankan zikirnya dulu boleh. Kalau kita nggak tahu siapa pelakunya, kita bacakan zikir-zikir yang disebutkan. Lalu kalau misalnya tidak ada efeknya, maka lakukan cara ini. Ini opsi kedua boleh. Ya. Kalau misal kita udah tahu pelakunya, langsung lakukan opsi ini. Ya. Seraya kita meminta kesembuhan pasti kepada Allah. Ai in talaba man usiba bil ain mimman yadhunnu annahu asabahu bi ainihi fadla ghuslihi falyujibhu ila talabihi wa yaghtasil lahu. Jadi kalau kita tahu siapa pelakunya, wajib bagi kita meminta si pelaku tersebut untuk melakukan yang disebutkan tadi, yaitu berwudu, lalu bekas wudunya diambil atau dia mandi, bekas mandinya juga diberikan kepada yang terkena ain. Wa inna mimma yanbaghi at-tadhkir bihi fi hadzal bab an yahrisal muslim idza ra'a inda ikhwanihi aw fi nafsihi wa baitihi syai'an a'jabahu an yadhkura Allah wa yad'u bil barakah li hadzal syai'. Ini juga pelajaran buat kita bahwa setiap kita itu harus benar-benar hati-hati ketika melihat sesuatu yang kita kagumi, baik dari diri seseorang atau rumah atau kendaraan dan lain-lain, maka kita harus menyebut nama Allah dan mendoakannya barakah. Minimal sebut Masya Allah, baru kita doakan Tabarakallah atau Masya Allah, Barakallahu fiqh, Masya Allah, Allahumma barik, boleh. Jadi kita doakan dia, kita zikir dulu kepada Allah, lalu kita doakan dia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyubarrikhu, fa innal aina haqq." Kata Nabi SAW, kalau kamu di antara kalian melihat dari saudaranya atau dari dirinya atau dari hartanya apa-apa yang mengagumi kamu, kamu kagum sama perkara tersebut, falyubarrikhu, maka doakan dia keberkahan. Falyubarrikhu, makanya doakan dia keberkahan. Fa innal aina haqqun, karena ain itu benar adanya. Jadi jangan sampai kita lupa mendoakan keberkahan dan mendoakan kebaikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat kekaguman terhadap sesuatu. Makanya kalau misalnya misal melihat yang jelek, sesuatu yang jelek, apakah yang jelek bisa kena ain juga gitu? Kan tadi yang nyebutin kagum-kagum, yang cakep, yang ganteng, yang bagus dan lain-lain, itu bisa kena ain. Sekarang misalnya ngelihat sesuatu yang jelek dan sesuatu yang mungkin kita juga kaget dengan hal tersebut, maka kita harus tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ngelihat sesuatu yang buruk, kita katakan astagfirullah, subhanallah. Misalnya kita sebutkan begitu. Itu juga bagian dari menyebut nama Allah. Khawatir memang bisa menjadi hasad atau bisa menjadi luka bagi orang tersebut. Nah, ini cara yang nomor 2 ini bisa kita praktekkan. Dan kalau ada yang terkena ain ini, maka langkah-langkahnya yang pertama adalah kita zikir-zikir dulu yang sudah disebutkan, 10 zikir yang disebutkan kita praktekkan dulu. Yang kedua, kita boleh melakukan tadi mencari asar bekas dari orang yang menyebabkan ain. Kalau kita ketahui, kalau tidak maka tawakal kepada Allah atas kesembuhannya. Gak mungkin kita tulis di Instagram, saya cari pelaku ain ini gitu misalnya. Gak mungkin. Karena yang seperti itu perkara yang gaib dan kita nggak tahu siapa pelakunya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah. Yusha'u bi anna sahibal ain la budda an yusalla alaihi salatal mayyit li daf'i syarri ainihi. Fal hadza sahih? Ini ada pertanyaan. Katanya ini tersebar di kalangan orang-orang di kalangan umat bahwa orang yang kena ain itu harus disolatkan seperti disolatinnya mayit. Jadi dia kena ain dan dia harus sholatin seperti sholatnya mayit untuk mengangkat ainnya itu, untuk menghilangkan keburukannya. Fa hadza sahih? Apakah ini sahih? Jawabannya apa? Laisa li hadza aslun fi syariah. Ini tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya dalam syariat. Bal huwa min jumlatil khurafat al-muhdatsah allati yajibu al-hadar minha. Ini termasuk perkara khurafat dan perkara yang baru, yaitu bid'ah yang kita harus yang wajib untuk menjauhinya. Wal bu'du anha. Wa innamal ilaju syar'i ma taqaddama min al-asbabil masyru'ah fil kitabi was sunnah. Adapun obat atau pencegahan yang syar'i sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Artinya jangan sampai disolatin gitu. Ada orang kena penyakit itu sampai dikain kafanin itu. Dikain kafanin, terus dimandiin, disolatin. Ada di kalangan masyarakat begitu. Apalagi masyarakat kita masih percaya yang namanya sumpah pocong gitu. Percaya yang begituan.
Dan memang sumpah pocong ini, misalnya kejadian, sebutlah kejadian. Antum pernah lihat ada yang sumpah pocong nggak? Jadi kalau misalnya ada orang sumpah pocong, terus kejadian beneran jadi pocong, ketahuilah itu adalah jail-jailannya jin atau syaitan. Bukan syariat. Sumpah pocong kan itu sumpah bagi orang yang berdusta misalnya. Dia berdusta, dia bohong. Kalau kamu berani, kamu harus pakai kain kafan. Kalau kamu bohong, nanti kafannya terikat. Dan kamu jadi pocong beneran. Kan gitu masyarakat yakini. Kalau tidak, maka tidak jadi pocong. Kalau ini beneran diyakini, masyarakat yakin seperti itu, maka ini berarti masyarakat masih berada di tengah khurafat al-muhdatsah. Ini perkara-perkara khurafat yang diyakini oleh banyak orang. Wal'iyadzubillah. Nah, hati-hati sama perkara-perkara yang memang terjadi di kalangan kita, apalagi terjadi di kampung-kampung. Ini susah untuk ininya. Kita kalau di kampung mencegah perkara gini, diusir. Pasti kita tidak ada tempat di sana. Mereka pikir itu yang benar dan mereka mengira itu adalah kebenaran. Yang keempat, pertanyaan keempat, jadi nggak ada ya disolatkan mayit, nggak ada dimandikan kayak mayit juga tidak ada. Yang keempat adalah hal yajuzu ta'amul ma'a muslimi al-jin li fakkis sihr anil mashur. Bolehkah kita berteman, bermuamalah dengan jin muslim untuk mencegah sihir dan terkena sihir gitu? Ya boleh nggak kerjasama sama jin muslim gitu, supaya ada backingan lah gitu, supaya kita nggak diganggu sama jin yang tidak muslim gitu. Kita backingannya adalah jin muslim, kayak tadi kodam-kodam itu dengan alasan jin muslim. Jawabannya apa? Hadzal amalu laisa minal a'malil masyru'ah. Ini bukan amal yang disyariatkan. Wala yajuzu lil muslim an yattasila bil jin mutlaqa. Tidak boleh kita itu berkomunikasi dengan jin secara mutlak. Maka nggak boleh sebenarnya ada meditasi itu hukumnya nggak boleh dalam syariat. Tidak boleh jin dipanggil lalu diwawancarai gitu. Nggak boleh kita mewawancarai jin. Dan ini kan sampai ditayangin di TV itu. Ditayangkan. Dia ada kecelakaan di mana, didatengin, meditasi, panggil jinnya, kita wawancara, kejadiannya gimana, siapa yang ngelakuinnya, teman kamu bukan gitu. Ditanya-tanya, coba untuk nonton programnya, apa saya sebut di sini namanya. Supaya orang terhindar dari program tersebut gitu. Dan itu bahaya itu. Ada ustadznya lagi, katanya ustadz. Dan dia yang katanya meruqyah, dia yang segala macam. Akhirnya kan ada misteri-misteri di Indonesia ini, misteri kilometer 97, misteri apa, gara-gara manusia-manusia ini. Terjadi kesyirikan dan khurafat hanya gara-gara segelintir orang yang memanfaatkan rating di televisi. Ini berbahaya. Sawa'an za'amu annahum minal muslimin aw min ghairil muslimin. Kita enggak boleh komunikasi sama jin baik dia muslim atau tidak muslim. Li'annal isti'anata bihim taftahu abwaban minasyururi katsira. Karena meminta tolong kepada mereka itu membuka pintu-pintu keburukan yang begitu banyak. Ala dini al-muslim wa aqidatihi wa badanihi. Sampai mempengaruhi agamanya, akidahnya dan bahkan fisiknya. Terganggu nanti. Wa hiya ma'a dzalik zari'atun li abwabish syarr. Maka zari'atun li abwabish syirk. Karena dengan mengharamkan perkara ini itu menutup segala akses keburukan. Jadi enggak usahlah komunikasi sama jin dalam apapun alasannya. Wasyari'atu ja'at bisaddi kulli babin yufdi ila syirki billah. Syariat itu datang menutup segala akses yang bisa mendatangkan syirik kepada Allah. Itu yang disebut sebagai saddud dzara'i'. Yaitu saddud dzari'ah. Itu menutup akses-akses buruk. Makanya diharamkan perkara-perkara yang mendatangkan mudarat. Termasuk komunikasi sama jin, apapun alasannya. Dulu ada kiai yang ngisi kajian, terus dia bilang, ada jin di majelis ini kan kata dia gitu. Dia bilang ada jin yang hadir di majelis ini katanya, pakai baju ini dan ini. Dia stres itu. Orang ini gila. Karena nggak mungkin seperti itu. Rasul SAW itu diperlihatkan jin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bisa melihat jin, tapi tidak digunakan sebagai kelebihan. Nggak tiba-tiba dikasih tahu ini di sini. Enggak. Rasul cuma diperlihatkan adanya jin agar tahu bahwasanya jin itu benar adanya. Bahkan Umar yang ditakuti oleh jin, ditakuti oleh syaitan, itu nggak bisa melihat syaitan. Padahal syaitan takut sama Umar. Dan kita tahu ya, kalau Umar lewat satu jalan, maka syaitan akan cari jalan lain. Saking luar biasanya itu. Tapi Umar tidak pernah membangga-banggakan itu. Tidak ada asar menyebutkan Umar itu membanggakan dirinya karena ditakuti oleh syaitan. Nggak ada. Makanya kalau orang punya kesaktian karena dia bisa komunikasi sama jin dan lain-lain, itu penyakit. Ya, bukan kelebihan. Masuk pertanyaan nomor 5. Marwajih fi hukmil qiraati 'alal ma' wa syurbihi litakhallusi minal 'aini aw syir. Apa perkara yang benar dalam hukum membacakan ayat di air itu? Lalu kita minumkan air tersebut untuk mencegah ain dan sihir. Kan sekarang banyak ya pakai air obat itu. Kita bacakan airnya terus diminumkan. Bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah al-qira'atu fil ma' wa syurbihi la ba'sa bihi. Kita membacakan ayat
kepada ini, misalnya di air kita bacakan ayat, kita baca doa, zikir, lalu kita minumkan, itu enggak apa-apa. Waqad sabata hadzal fi'lu an ba'dis salaf, karena ini pernah dijelaskan dan pernah dipraktikkan oleh para salaf. Walakinnal aula an takuna al-qira'atu wan nafsu 'ala al-musabi mubasyarah. Akan tetapi yang lebih utama dibacakan secara langsung dan ditiupkan secara langsung ke yang kena ain itu atau kena sihir secara langsung. Jadi tidak perlu pakai perantara air, langsung aja dibacakan ke orangnya. Ya, langsung ditiupkan ke orangnya. Makanya misalnya ada orang kerasukan, kita bacakan ayat kursi, ditiupkan ke kepalanya, itu lebih disyariatkan dibandingkan kita minumkan air. Walaupun boleh. Dan kita yakini bahwasanya yang menyembuhkan, yang menyelamatkan hanya Allah, bukan air ini. Makanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama sabatat bidzalika sunnah fi adadin minal ahadits an-nabawiyyah, sebagaimana hadis banyak menjelaskan perkara tersebut. Wal ula aidan an yarqi al-musabu nafsahu. Yang lebih utama juga adalah kita meruqyah diri kita sendiri, bukan diruqyah orang lain. Maka tidak boleh minta diruqyah, tapi meruqyah diri sendiri. Ada yang pernah bertanya, kalau kita ngeruqyah diri sendiri, nanti kalau ada efeknya gimana gitu? Katanya kalau saya kejang-kejang siapa yang nolongin gitu. Kalau saya ngeruqyah diri sendiri, tiba-tiba saya nanti bereaksi gimana? Ya kalau dia meruqyah diri sendiri itu, dia tidak mungkin bereaksi sebagaimana diruqyah oleh orang lain. Karena syaitan akan keluar sendiri. Ya kalaupun dia bereaksi itu hanya reaksi keluar, bukan reaksi untuk melukai yang lainnya, bukan. Makanya dalam hal ini kalau mau ruqyah, ya baca zikir pagi petang, itu ruqyah mandiri kita setiap hari. Baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, itu ruqyah mandiri setiap hari. Makanya tidak perlu ada agenda khusus untuk meruqyah. Tidak perlu kita hadiri acara-acara ruqyah massal. Jadi hukumnya sebenarnya para ulama mengkritisi orang-orang yang membuka ruqyah massal itu. Tidak boleh sebenarnya mengajukan diri untuk di ruqyah, enggak boleh. Ada acara misalnya hadirilah ruqyah massal, terus dia sengaja datang untuk di ruqyah, enggak boleh, sebenarnya enggak boleh. Maka kita itu disyariatkan untuk meruqyah diri kita sendiri. Wa yalja'a ilallahi wa yuqbila alaihi mubasyarah. Hendaknya kita langsung minta pertolongan kepada Allah, menyandarkan urusan kepada Allah. Wa ya'mal bima dzakarahu al-Imam Ibnul Qayyim min asbabin mubarakah. Sebagaimana dengan sebab-sebab tadi kita jalankan dalam keseharian hidup. Wa an la yatlubal qira'ata min ghairihi, dan jangan minta dibacakan oleh orang lain. Karena baca sendiri lebih utama. Fa inna zahabahu li ghairihi yaqdahu fi kamalit tawakkuli, karena menyuruh orang lain itu kayak mengurangi ketawakkalan kita kepada Allah. Jangan nyuruh orang, baca aja sendiri. Wa huwa khilaful aula wallahu alam. Karena itu bisa menyelisihi perkara yang lebih utama. Jadi kalau kita mau pengobatan, contoh misalnya diri sendiri, mana yang lebih utama? Bacain ayat kursi ke air lalu diminum, atau membacakan ayat kursi sendiri ke tubuh kita secara langsung? Ya jawabannya secara langsung. Begitu juga ke orang, mana yang lebih utama? Memberikan air bacaan, atau memang dia membacakannya sendiri, atau kita bacakan secara langsung? Maka secara langsung lebih utama daripada dengan air. Dan syariatnya itu diminum atau dipercikkan, bukan diguyur. Beberapa orang diguyur soalnya, kasihan. Itu manusianya kaget, jinnya juga kaget itu. Disiram. Jadi caranya itu dibacakan doa, dan airnya itu dibacakan doa, misalnya bacakan ayat kursi terus a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, terus diminumkan. Syariatnya begitu. Bukan disembur pakai mulut gitu. Enggak boleh itu disembur pakai mulut. Kan perkara yang menjijikan itu enggak boleh. Masa disembur pakai mulutnya kan gitu, enggak boleh. Maka boleh misalnya dipercikan atau diminumkan caranya. Dan saya pernah melihat langsung efek dari air yang dibacakan ayat kursi itu. Jadi si syaitan itu ngerasa panas dari air tersebut. Jadi syaitannya sendiri yang merasa panas dari air tersebut. Dia ngerasa panas habis minum itu. Bahkan kalau orang kerasukan ketika minum air yang dibacakan ayat dan zikir, dia nggak mau minum, dia tahu. Pasti dimuntahin sama dia. Kita makanya kalau itu dibukakan mulutnya langsung digituin. Supaya airnya masuk. Karena pasti ditolak, dia akan nutup mulutnya dan dia akan muntahin airnya. Ini berdasarkan kejadian nyata ya, bahwa ketika air dibacakan ayat kursi, itu bisa seberefek itu di dalam permasalahan ruqyah dari sihir itu. Ya, jadi sangat berpengaruh air itu. Cuma memang tidak boleh kita menjual air doa. Karena tanpa maksud nih. Sekarang orang banyak jual air doa, antum buka tuh di di toko-toko oren, toko hijau, antum buka itu. Itu di situ banyak jual air doa, nggak boleh. Ya, bukan itu maksud pensyariatannya. Tidak menjual belikan air doa, tapi maksudnya dalam keadaan tersebut boleh kita gunakan air itu dengan cara berdoa. Kita tahu yang nyembuhin bukan air ini, tapi zikir kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha menyembuhkannya. Berikut yang keenam. Al-mas'alatu sadisa, kaifa yatimmu tahsinul atfal as-shighar minal aini wal sihr. Ini penting nih. Bagaimana bentuk pencegahan
ain dan sihir terhadap anak kecil. Anak kecil belum bisa zikir, belum bisa melindungi diri sendiri. Bagaimana menjaga mereka dari ain dan sihir? Jawabannya, tahsinus sighar alladzi la yastati'una ta'widha anfusihim bil adhkar asy-syar'iyyah yakunu an tariqi man yar'ahuma minal abawain wa ghairihima. Caranya adalah menjaga anak kecil yang belum bisa meminta perlindungan kepada Allah SWT untuk dirinya atau berzikir yang disyariatkan adalah dengan cara dibacakan oleh orang tuanya. Jadi dibacakan oleh orang tuanya. Anak itu yang bacakan zikir orang tuanya. Ibu atau bapaknya dibacakan zikir. Bacakan zikir anaknya oleh mereka. Faqad sabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Qala Ibnu Abbas meriwayatkan ini. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain. Nabi itu membacakan ta'awudz kepada Hasan dan Husain cucunya. Wa yaqulu inna abakuma kana yu'awwidzu biha Ismail wa Ishaq. Dulu bapak kalian, maksudnya nenek moyang kalian itu Ibrahim, membacakan itu kepada Ismail dan Ishaq anaknya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ini doa ini harus dihafal. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ini zikir yang sudah disebutin di atas. Kita sudah bahas. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah, kita bacakan itu. Kalau saya bacakan ini setiap malam sebelum tidur. Jadi saya akan bacakan itu sebelum dia tidur. Kadang kalau saya capek, ketiduran duluan, lupa, itu malam ada aja dia nangis kayak gitu. Apa rewel dan lain-lain gitu. Kadang saya yang lupa gitu. Tapi kalau kita selalu ingat dan kita bacakan, tenang tidurnya, bangun subuh selesai. Kadang-kadang memang kalau misalnya kita yang lupa, ada saja gangguannya gitu. Ada aja gangguan. Maka kalau anaknya rewel dan lain-lain, zikir, bacakan Quran. Itu insya Allah menenangkan. Apalagi zikir ini secara khusus karena dicontohkan oleh Nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Wa thabata min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi SAW kana yu'awwidhul Hasan wal Husain bil mu'awwidhatain wa huma suratail Falaq wan Nas. Ada cara yang lain, Nabi membacakan Hasan dan Husain itu mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Maka kalau kita jamak, jadi sebelum tidur kita bacakan tadi a'udzu bikalimat Allah. Kalau urutannya kita mulai ayat kursi, terus qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu a'udzu bika ini yang kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah. Lalu habis itu baca doa tidur. Maka anak itu baca doa tidur, yang bacain adalah orang tuanya. Kalau dia belum bisa ngomong, belum bisa ngikutin, yang dibacain adalah orang tuanya. Biasain seperti itu supaya memang dia terjaga dari gangguan-gangguan, terutama di malam hari. Kalau di siang mungkin masih mending lah. Kalau di malam hari gangguannya kan lebih banyak daripada di siang hari. Sehingga kita harus banyak membaca zikir di malam hari, sebagaimana perlindungan pada waktu al-falaq itu lebih ditegaskan oleh Allah SWT. Itu di waktu gelapnya malam lebih ditegaskan. Wa yanbagil hirsu ala ta'limil atfal al-adhkar asy-syar'iyyah. Kita juga sambil ngajarin dia zikir-zikir yang disyariatkan. Fis sabah wal masa wa indal istiqadhi wan naum, ya, ketika bangun dan mau tidur. Wa naudzalika ma'a bidayati tamyizihim. Jadi dimulai dari usia tamyiznya dia. Sebutlah dia sudah mulai memasuki usia 6 tahun, 7 tahun, itu dia sudah mulai bisa mengikuti hafalan-hafalan zikir. Ya, bahkan anak sekarang 4 tahun aja udah bisa disuruh menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal zikir. Kalau dia dibangun dari tarbiyah seperti ini sih, dia masuk pesantren ya gampang gitu. Dia masuk sekolah-sekolah gampang gitu. Tapi kalau tarbiyahnya dari orang tuanya 0, dimasukin sekolah apapun ya pasti susah. Maka tarbiyah anak itu di 5 tahun pertama, pendidikan pertamanya ibunya gitu. Mau dimasukin kemana juga ya tetap pendidikan pertamanya adalah ibunya. Karena kenapa bapak nggak disebut padahal bapak kepala keluarga? Tadi bapak pulang kerja capek, tiduran dia. Dia nggak sempat, dia udah capek dan lain-lain kadang-kadang. Ya, makanya yang lebih banyak, lebih intens itu ya ibunya. Makanya madrasatun itu karena memang dia sebagai sekolah pertamanya seorang anak. Lalu kata penulis apa? Lian sya'u 'alal muhafazati 'alaiha, agar dia tumbuh dengan penjagaan dengan zikir-zikir tadi. Wa yuhassilu bidzalika sababan 'aziman li hifdzillahi lahum minasyururi wasyayatin. Dan dia akan mendapatkan perlindungan Allah dari segala keburukan dan syaitan-syaitan. Ya, jadi tadi soal perkara anak kecil untuk mencegah ain, di sini zikir-zikir. Pertanyaan saya, Syekh Abdul Razak nyebut enggak boleh upload foto anak supaya menjaga ain. Kenapa beliau tidak sebut? Pertama memang bukan budayanya orang Arab. Bukan budayanya orang-orang
Ya para salaf tentunya, para salaf tidak ada yang ngupload foto gitu. Begitu juga para ulama. Jadi mereka tidak melakukan itu. Artinya mereka tidak menyebutkan juga perkara yang maklum gitu. Cuma PR-nya kita di zaman sekarang itu nambah, yaitu eksploitasi anak dengan foto-foto atau konten-konten gitu. Nah ini yang kayak gini-gini harus dihindari. Kalau memang mau upload, maka ya kalau bisa jangan diperlihatkan, gak ada masalah. Itu seminimal mungkin gitu. Jangan diperlihatkan wajahnya. Khawatir orang melihat lucu atau segala macam, lupa memuji Allah malah jadi ain. Karena khawatirnya lucunya itu. Kadang-kadang saya khawatir kalau di jalan itu, kadang lagi di mall atau di mana, khawatir orang ngelihat lucu banget itu loh. Dia ngomong lucu banget, lupa ngomong masya Allah itu. Kita menegurnya nggak enak, mau bilangnya gimana? Itu kadang masa anak kita pakai cadar kan gitu? Nggak mungkin. Anak kita tutupin gitu, nggak mungkin. Cuma memang kayak gitu keadaan orang-orang yang lupa berzikir kepada Allah. Ya tugas kita nggak bisa mencegah mereka, tapi kita bisa menjaga anaknya. Maka kita bacakan itu, mereka terjaga dari segalanya. Bahkan kalau orang mau ngupload foto sekalipun, dia menganggap bahwa boleh-boleh saja menguploadnya, asal dia jaga dengan zikir-zikir, insya Allah aman. Gak ada masalah gitu. Jadi jangan terlalu mentahzir orang yang mengupload keluarga dan anaknya dengan tahziran yang seolah-olah dia tidak menjalankan syariat Islam. Boleh-boleh aja. Karena kan hukum asalnya selama dia tidak mengupload sesuatu yang haram, bernilai dosa, ya boleh-boleh aja kan. Kenapa kita terlalu keras dengan perkara tersebut? Bahkan poster kajian pakai foto aja sampai ditahzir. Ini bukan ustadz sunnah gitu. Lalu memang ustadz bid'ah kalau bukan sunnah. Kenapa nggak boleh memang? Kadang-kadang memang itu sebagai identitas, ya. Sebagai identitas dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal lain selain identitas. Kadang-kadang kajian itu poster ada fotonya itu supaya jamaah tahu yang isi itu sebenarnya siapa. Contoh namanya sama. Ini yang mana nih gitu? Ini Abu yang mana gitu? Pasti kan kalau ada fotonya jelas. Kalau misalnya nggak pakai foto bisa dikenal nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Orang udah tahu, udah rutin isinya fulan, ya udah. Kan kadang-kadang untuk pertama kali nggak ada masalah. Ana kecewa ngeliat orang-orang itu mengomentari hanya masalah-masalah kayak gitu dikritisi gitu. Padahal itu perkara yang mubah dan boleh-boleh saja. Atau ada ustadz misalnya, oh anaknya dimasukin kajian kan sekarang, ustadz mangku anak misalnya. Terus gimana? Videonya itu terus di-blur semua mukanya gitu. Ya nggak perlu, biarin aja tayang, nggak apa-apa. Ada anaknya di situ. Yang penting kita menjaga anak itu, kita bacakan zikir, kita minta perlindungan kepada Allah, cukup. Nggak perlu segalanya di-blur-blur gitu. Kadang pernah nanya nggak perasaan perempuan kalau misalnya di-blur gitu? Istrinya kok saya di-blur gitu ya? Kok saya ditutup-tutupin? Apa saya ini pasangan gelap dan lain-lain gitu kan? Harus tahu bahwa kadang-kadang kita tidak memberikan ruang buat mereka, masyarakat tahu misalnya. Kadang soal perkara begitu tuh penting di tengah-tengah umat, tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak maka banyak fitnah yang terjadi. Maka ini kita harus lebih luwes dalam permasalahan-permasalahan yang memang tidak ada nas khusus mengharamkannya. Tidak ada nas khusus mengharamkannya. Iya saddud dzari'ah, tapi jangan sampai mengharamkannya. Perkara ketujuh, ma hukmu musyahadati qanawat as-sihr wasyu'udzah biqasdi tasliyah. Apa hukumnya menonton channel-channel atau film-film sihir, film-film tentang setan, film horor dengan tujuan menghibur diri, at-tasliyah. Lihat tujuannya tasliyah loh, apalagi tujuan yang lain. Nonton film horor tujuannya menghibur diri, apa hukumnya? Lihat jawabannya, musyahadatu qanawatis sihr wasyu'udzah haramun. Dengar tuh fatwanya. Syekh Abdul Razak tegas di sini. Antum mau bilang ana boleh-boleh aja gitu. Lihat penulis bilangnya haram. Kenapa alasannya? Ya samu man yanzur ilaiha. Berdosa orang menontonnya. Walau kana min babi tasliyah, walaupun dalam bab dia mencari hiburan, tasliyah itu mencari hiburan. Wa huwa babu syarrin khatir jiddan 'alal muslim. Ini adalah perkara yang berat, perkara yang bahaya, buruk, bahaya banget bagi seorang muslim. Pendapat ulama ini. Wa fihi ta'ridun lid-din alladhi huwa ra'sul mal khatar. Ini termasuk menyimpang dari agama. Bahkan ini termasuk perkara yang bahaya dalam syariat. Wa kam min insanin usiba fi dinihi bimaqtalin bisababi amsal hadhil mukhatarat. Betapa banyak orang yang akhirnya jadi takut gara-gara nonton film horor. Betapa banyak orang yang jadinya overthinking terhadap tempat-tempat tertentu gara-gara dia nonton film horor. Itu efek buruknya dari film-film tersebut. Apalagi film-film horor zaman sekarang mendatangkan nilai-nilai khurafat, syirik, belum aurat. Ada berapa film di Indonesia yang katanya film horor, tapi banyak perkara-perkara yang menghasilkan perkara-perkara aurat dan itu dosa. Ini niatnya menghibur malah jadi banyak dosa. Ya, maka
Maka yang seperti ini kita harus berhati-hati. Waqad qala salaf qadiman, para salaf mengatakan, in kunta mukhatiran bi syai'in fala tukhatir bidinik. Allah. Kalau kamu itu merasa berbahaya terhadap sesuatu, maka jangan membahayakan agama kamu. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang berbahaya buat diri kamu, jangan lakukan sesuatu yang membuat bahaya agama kamu. Buat diri kamu aja nggak boleh gitu. Apalagi membuat bahaya agama kamu sendiri. Hati-hati. Wadzalika li'anna ad-din a'zamu ma yamlikuhu al-insan. Karena agama itu merupakan perkara yang paling agung yang dimiliki oleh manusia. Wa huwa masdaru najatihi fid dunya wal akhirah. Itu adalah sumber keselamatannya di dunia dan di akhirat. Wa yadkhulu fi dzalika aidan dukhul mawaqi' al-internet wal baramij al-elektroniyah allati tatadhamman hadhihi ad-dhalalat. Ini juga termasuk masuk ke link-link internet atau program-program online yang ada perkara-perkara kesesatan seperti ini. Contoh misalnya ada aplikasi untuk mencari syaitan. Ada kan detektor itu, syaitan detektor itu. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk menyesatkan. Ada orang cari-cari syaitan pakai aplikasi gitu. Itu nggak boleh. Ini bagian juga kesesatan yang harus kita hindari. Atau ada aplikasi-aplikasi game-game setan, tahu nggak? Ada game-game yang jalan-jalan tiba-tiba langsung jump scare gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Karena itu pertama, apalagi anak-anak yang main, dia akan takut. Dia akan banyak takut di dalam kehidupan ini. Dan dia tidak akan bertawakal, tapi malah mengikuti apa-apa yang disebutkan di channel tersebut. Sekarang Masya Allah banyak banget channel-channel horor dan laku. Channel horor tuh banyak. Ada yang nyari-nyari jin, ada yang nyari-nyari benda-benda, ada yang cerita-cerita horor. Dan itu market mereka anak-anak. Karena YouTube mereka umum tuh. Ditonton oleh dewasa dan anak-anak. Digunakan channel-channel itu untuk membuat generasi itu jadi banyak takutnya. Jadi banyak perkara-perkara khurafat yang dia yakini. Gara-gara banyak nonton film, anak jadi banyak takut. Orang tuanya juga sama kan? Banyak nonton film horor jadi banyak takutnya kan? Syaitan tuh digambarkan seseram mungkin di film itu agar kita takut sama wujud ini. Sekarang gini, orang tahu kuntilanak dari mana kalau bukan dari film? Orang tahu genderuwo dari mana kalau bukan dari film? Emang ada begitu ketemu wujud, oh ini namanya kuntilanak? Kan nggak ada namanya tuh kuntilanak. Sampai jin itu sekarang punya profesi-profesi, suster jadi ngesot, jadi setan, ya kan? Nanti ada lagi, dulu ada nenek gayung. Coba bayangin, nenek gayung, orang takut. Nenek gayung. Akhirnya orang takut sama nenek-nenek di jalan itu. Wah, ini takut dia nenek gayung dan lain. Itu gara-gara film. Ada orang takut kalau ada malam-malam orang jualan sate itu, jadi takut ya. Takut didatengin setan. Ini gara-gara film. Siapa yang bikin mereka jadi takut itu? Kalau bukan karena film-film itu. Itu mah namanya orangnya aja yang lemah. Bukan itu, karena faktornya ada. Faktor yang menyebabkan mereka seperti itu adalah keyakinan mereka terhadap apa yang mereka tonton. Makanya para ulama menutup akses. Jadi kalau ditanya hukum menonton bioskop ke Syekh Abdul Razak, sama hukumnya haram. Haram. Ini perkara dikhususkan pada perkara horor memang. Tapi kalau secara umum memang diharamkan oleh para ulama. Ya. Wan nazir fi halis salaf. Ya, dalam perkara ini, para salaf itu, ma'asati ilmihim, dengan begitu luasnya ilmu mereka, wa quwwati dinihim, illa annahum kanu harisina asyaddal hirsi ala dinihim minasyubuhat. Para ulama itu, para salaf itu, pengen kita jauh dari syubhat. Pengen kita jauh dari segala yang mungkin nantinya mendatangkan keraguan. Jadi sebelum jatuh kepada perkara yang haram, hati-hati dulu. Ini rambu kuning dari para salaf agar kita tidak jatuh pada perkara yang membau kepada syirik. Fa'an Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah qala dakhala rajulun ya'ni min ahli dhalal wal bid'ah. Masuk seorang ahli dhalal, orang yang sesat ini dan pelaku bid'ah. Faqala, mengatakan, ya Abu Bakar, ini kepada Ibnu Sirin, ya alal Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. Jadi Ibnu Sirin ini tabi'in, ada orang sesat dan dia adalah pelaku bid'ah datang. Lalu dia ngomong ke Ibnu Sirin, ya Abu Bakar, aqra'u 'alaika ayatan min kitabillahi la azidu an aqra'aha. Kata orang ini, wahai Abu Bakar itu maksudnya Ibnu Sirin. Wahai Abu Bakar, maukah kamu aku bacakan ayat? Yang aku akan bacakan ayat ini kepadamu saja. Fa akhraja isbi'aihi fa wada'ahuma fi udhunayhi. Lalu Ibnu Sirin ngangkat tangannya lalu tutup kupingnya gini. Padahal ini mau baca apa? Ayat. Yang baca ayat, tapi Ibnu Sirin langsung nutup telinganya. Apa kata ini? Fa akhraja isbi'aihi fa wada'aha fi udhuni wa qala lahu a'zimu 'alaika in kunta musliman illa kharajta min baiti. Aku bilang sekarang kalau kamu muslim keluar dari rumahku.
Kita akan tahu alasannya. Fakulna, lalu kita tanya ke Ibnu Sirin, ya Abu Bakar, ma alaika law qara ayatan tsumma kharaj. Kenapa kamu tidak biarkan dia baca dulu ayat kemudian dia keluar? Apa kata Ibnu Sirin? Inni wallahi law dhanantu anna qalbi sabata ala ma huwa alaihi ma balaitu an yaqra'a. Walakin khiftu an yulqiya fi qalbi syai'an ajhadu fi ikhrajihi min qalbi falastati. Kata Ibnu Sirin apa? Kalau aku punya jaminan hati aku itu tidak mudah tergoyah, kalau hatiku itu memang tetap dalam agama ya kuat dan tidak gampang tergoyahkan oleh syubhat, aku biarkan dia baca. Tapi permasalahan hatiku ini lemah. Hatiku ini lemah. Aku takut ketika dia membacakan sesuatu lalu ada keraguan di dalam hatiku terhadap ayat yang dia baca. Lihat bagaimana para salaf menjaga hatinya dari perkara yang dia takutkan itu bisa menjadi syubhat. Karena dia tahu yang bacain siapa? Ahlul dhalal wal bidah. Jadi dia nggak biarin sedikit pun. Karena khawatir dia nanti terpengaruh oleh bid'ah tersebut atau terpengaruh oleh perkara khurafat. Ini kaitannya apa? Sama tadi nonton. Kan nonton boleh Ustaz misalnya. Nonton tuh boleh Ustaz. Tapi inilah para salaf. Mereka menutup segala akses agar mereka terhindar dari segala keburukan. Kalaulah ini ayat yang mau dibacain tutup telinga, apalagi selain ayat. Contoh musik kan, waktu itu ada anak-anak yang dihujat, yang nutup telinga. Antum ingat yang musik terus anak-anak penutup telinga dihujat kan? Ini yang ngajarinnya sesat, kan seolah-olah mengharamkan musik dan lain. Antum tahu perkara syubhat itu berat. Jadi kenapa anak-anak itu dididik menutup telinganya dari musik? Karena dia khawatir menikmati musik tersebut dan joget kan. Musik itu refleks. Antum percaya nggak kita sering scroll itu? Kadang-kadang sekarang Instagram tuh kotor sama konten-konten TikTok. Pindah itu TikTok ke Instagram pindah. Joget-joget ada juga di Instagram sekarang. Dan explore kita tidak bisa dibersihkan. Udah bersihin balik lagi yang FYP itu. Ketika kita sering scroll lagu-lagu yang viral, pasti antum hafal. Pasti di kuping terngiang-ngiang. Begitulah syubhat, dibiarkan menempel. Setelah menempel pasti akan menjadi sebagai kebiasaan kita. Wal'iyadzubillah. Fasyahid annahu la yajuzu an-nazar ila hadhihi al-qanawat wa ma yushabihuha min al-wasail. Kita tidak boleh menonton channel-channel yang menjatuhkan kita pada kesyirikan, khurafat dan lain-lain. Bal yakhsha 'ala man yatahawan wa yanzur ila hadhihi al-baramij wat tatbiqat allati tahtawi. Ini baramij dan tatbiqat itu maknanya bisa channel, aplikasi, apalagi ya maknanya kayak apa namanya Instagram dan lain-lain termasuk apa at-tatbiqat ini ya sama baramij. Makanya bahasa Arabnya aplikasi itu tatbiq allati tahtawi ala kalamis saharah wa rajmihim bil ghaib an la taqbal lahu salat 40 yauman. Kita kan tahu hadis tentang tidak boleh mendengarkan atau meyakini perkataan penyihir, kalau enggak salat kita tidak diterima 40 hari. Di qaulin Nabi SAW, man ata'arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 laila. Kalau kita mendatangi peramal, kita datangi dukun lalu bertanya sesuatu, membenarkan atau tidak, salatnya tidak diterima 40 malam. Itu belum membenarkan itu, baru datang bertanya, belum mengiyakan dan meyakininya, sudah tidak diterima salatnya 40 hari. Ada orang ini nyata, saya pernah ditanya begini, kalau kayak gitu nggak usah salat 40 hari berikutnya, kan nggak diterima. Libur dulu katanya sampai hari ke-41 baru salat lagi. Ana pernah ditanya itu. Ustaz, ini kan hadisnya 40 hari salat nggak diterima Ustaz. Kalau gitu berarti setelah datang ke dukun itu nggak usah salat. Hari ke-41 baru salat nggak diterima kan. Allah, ajib Ana bilang. Maksudnya dari hadis ini adalah tidak diterima salat 40 hari sama dengan setara dosanya itu seperti orang nggak salat selama 40 hari. Satu salat ditinggalin gimana dosanya? Kali dia tuh kalkulasikan 5 dikali 40. Berarti sekian salat ditinggalin dan maka dosanya setara dengan itu. Wa man yanzur ilaiha fa huwa asimun wa mukhatirun bidinihi. Barang siapa yang melihat perkara-perkara tadi baik secara film, channel YouTube atau yang lain-lain, maka dia berdosa wa mukhatirun bidinihi dan dia berbahaya dalam agamanya. Hatta law kanat ala sabili tasliyah, walaupun alasannya untuk menghibur. Hati-hati. Au tamdiyatil waqt, atau hanya untuk mengisi kekosongan waktu, lagi nyantai gitu, pengen nonton dan lain-lain. Fa inna hadza mimma yuskhitu rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ini termasuk perkara yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ya. Begitulah ulama menjawab perkara seperti ini. Mungkin kalau misalnya ada ustadz diundang ke salah satu bioskop gitu untuk mengisi ceramah, lalu dia bahas hukum ini enggak kira-kira? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka Islam itu jelas alurnya, jelas pencegahannya dan lain-lain. Walaupun perkara-perkara seperti ini tuh kaitannya memang sama, banyaknya memang bukan haram secara langsung, tapi prosesnya mengarah kepada perkara yang haram. Jadi karena menutup akses, begitulah para ulama mengharamkannya.
Mau jujur-jujuran aja lah. Film horor yang bebas dari aurat, khurafat, kesyirikan ada nggak? Bahkan film-film tentang imam, tentang apa makmum, tentang apa yang kelihatannya kayak agamis itu isinya tetap banyak khurafat, banyak aurat dan lain-lain. Berarti kan sama dengan kita menonton hal-hal yang bernilai dosa. Jangan ngomong horornya deh, isinya aja. Isinya apa? Subhanallah, anak seumur hidup cuma baru sekali ke bioskop, sekali. Itu pun kejebak dan diajak di satu acara. Sekali-kalinya seumur hidup, dan itu bukan di Jakarta, lagi di luar kota, di luar pulau. Kejebak ini, karena memang satu rombongan kita punya acara, kejebak harus nonton itu, karena yang undang udah bayarin segala macam. Akhirnya ikut. Begitu, saya nggak tahu film apa yang tayang saat itu. Ternyata film horor. Kalau saya sebutin filmnya, waktu itu viral di zamannya. Orang lagi hype nonton film itu. Ketika itu film itu, dan saya lihat ternyata dari awal sampai akhir filmnya udah banyak kesyirikan, khurafat dan lain-lain. Belum auratnya, adegan cabul dan lain-lain. Itu dosa besar buat kita semua yang nonton itu. Dan posisinya saat itu kita tahu bahwa film itu ditonton, langsung keluar. Kita nggak mau lagi ke situ. Jadi itu adalah pertama dan terakhir saya. Nggak pernah lagi seumur hidup. Tapi kalau saya ditanya apa hukumnya, mungkin saya akan menjabarkannya gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya mengharamkan untuk diri saya sendiri. Karena memang secara apa yang kita pernah lihat, ini tidak ada kebaikannya sama sekali. Itu posisi saya masih muda, masih 19 tahun, 18 tahun diajak gitu. Dan posisi saat itu saya pikir, paling nonton apa gitu. Ini kan yang diundang, ya inilah Al-Quran ya, para bintang-bintang Quran ini. Nggak mungkin diajak nonton film begituan, saya pikir. Ternyata nontonnya film begituan, Allahu Akbar. Hilang hafalannya itu keluar. Baru masuk, baru telernya langsung, Allah. Ini berarti kan yang seperti ini kezaliman ya. Kalau orang bilang film horor tuh kan nggak semuanya dosa Ustadz gitu. Ada baiknya. Mana baiknya gitu? Mana baiknya? Dari mulainya aja nggak ada baiknya. Artinya memang kalau dilihat dari sisi baik dan tidaknya jelas tidak baik gitu. Kalau di sisi dosa dan tidaknya jelas banyakkan dosanya. Itu mungkin fatwa yang disampaikan oleh penulis dan saya sepakat bersama Syekh Abdul Razak. Sekarang pertanyaan yang ke-8, al-mas'alatus tsaminah. Madza yaf'alu man wajada a'malan min a'mali saharah minal hujubi wal uqadi wa nahwiha. Apa yang harus dilakukan kalau kita nemukan perbuatan-perbuatan kesyirikan atau kita nemuin dukun itu? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya as-sihru ka ghairihi minal amrad. Sihir itu sama seperti penyakit-penyakit pada umumnya. Yu'aliju bima sabaq minal muhafazati 'alal Qur'an wal huruz asy-syar'iyyah. Kalau kita ngelihat ada orang kena sihir atau bahkan penyihir, kita bisa obati dia dengan cara zikir-zikir ayat-ayat yang sudah kita sebutkan. Dan itu bagian dari zikir-zikir syar'i. Wa kadza al-akhdhu bil asbabil mutaqaddimah wal mujahadah 'ala sabri 'alaiha. Termasuk juga menjalankan sebab-sebab yang sudah disebutkan. Wa minal ilaj idza arafa mawdi' as-sihr an yastakhrijahu wa yutlifahu fa inna as-sihra yabtulu bidzalika. Dan kalau kita tahu dia kena sihir, hilangkan sebab-sebabnya. Karena sihir kan ada buhul-buhul itu. Temukan buhulnya. Lalu dibuang, dibakar buhulnya, maka orang tersebut sembuh. Sebagaimana kisah Rasul yang pernah kena sihir. Ketika dikasih tahu sama malaikat bahwa buhulnya ada di sumur tersebut, Rasul langsung datang ke sumurnya, dibuka dan dibuang. Maka kalau kita tahu ada sihir kepada seseorang, cari sebab-sebab sekitarnya. Mungkin di sekitarnya ada barang-barang yang bisa menimbulkan sihir, kita curiga itu barangnya, boleh kita buang atau bakar. Kemarin kayak saya ngeliat video ada buhul sihir di balik ini nih, di bawah lantai itu. Ada videonya saya lihat kemarin lewat sampai di bobrok tuh, dibuka keramiknya, dibuka di bawah ada buhul gitu, ada kafan diikat, isinya ada ya kayak gitulah. Santet begitu. Jadi rumah itu sering diganggu oleh syaitan. Dicari-cari lah, ini kayak ada yang menyihir segala macam, dicari celahnya, ditemukan di bawah ini, dibuka keramiknya, digali, pas dikeluarkan ada buhul gitu. Nah, ini kan berarti yang kayak gini-gini kadang-kadang kita nggak tahu ya rumah ini dulunya siapa yang tinggal atau siapa yang segala macam. Maka untuk kehati-hatian ya banyakin zikir aja. Allah yang jaga walaupun ada benda-benda tersebut. Wa qala Syekh bin Baz rahimahullah, wa qad ya'riful mashhur man saharahu. Sesungguhnya orang yang kena sihir itu tahu siapa yang nyihir dia. Jadi biasanya orang kalau kena santet tahu siapa kira-kira tersangkanya yang menyihir dia. Wa yakunu sihru fi masamir yunzamu ba'daha fi ba'd. Di antara sihir adalah pakai paku. Ngirim paku misalnya, atau ada paku di rumahnya, au fi sya'arin atau pakai rambut, uqida ba'dahu fi ba'd yang diikat rambutnya, au khiraqin au asbah dzalik atau kain yang diikat. Wa qad ya'rifuha al-mashhur. Ya, orang yang kena sihir itu tahu sebabnya. Fa idza arafaha wa azalaha batala sihr. Jadi kalau dia tahu
lalu kita hilangkan sebab sihir itu, maka hilang insyaallah sihirnya. Hadza wa nas'alullaha ta'ala an yahfazana minasyarri al-ashrar wa kaidil fujjar wa an yahdiyana siratahu al-mustaqim wa an yatawallana bit-taufiq wal afiyah fid dunya wal akhirah innahu ala kulli syai'in qadir. Ini penulis karena cuma 8 pertanyaan, ini yang beliau sebutkan. Mungkin pertanyaan tambahan yang akan saya sebutkan tidak dimasuk kepada pertanyaan ke-9, ini di luar itu terkait tadi ain apakah bisa melewati foto. Apakah bisa gara-gara foto orang terkena ain? Ada beberapa fatwa yang Anda temukan dan para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang memang ya ain bisa melalui foto. Ada ulama yang bilang ain itu hak tapi dari mata ke mata, bukan dari mata ke foto. Karena foto ini kan pantulan gambar ya, bukan asli, dia pantulan gambar. Sehingga bukan orangnya dari mata ke mata, tapi memang gambarnya. Jadi sebagian ulama bilang iya, dan itu diantaranya adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nih ana bacakan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan apa? Wa nafsul a'in la yatawaqqaf ta'siruha 'ala ru'yah. Ain itu tidak hanya bisa terjadi hanya gara-gara pandangan langsung. Bal qad yakunu a'ma fayusafu lahu syai' fatu'assiru nafsahu fihi wa illam yara. Bahkan orang buta bisa menyebabkan ain. Artinya kan buta kan enggak bisa lihat ya. Tapi kenapa dia bisa menyebabkan ain? Karena hasad yang ada di dalam hatinya, lalu itu bisa menimbulkan aib bagi orang lain. Artinya tidak secara langsung dengan mata itu, tapi dengan hasad di dalam dirinya. Lalu kata beliau apa? Wa katsirun minal a'inin yu'athiru fil ma'in bil wasfi min ghairi ru'yah. Banyak orang kena ain tanpa melihat secara langsung. Dari perkataan Ibnu Qayyim ini, kita tahu bahwa Ibnu Qayyim mengarahkan secara tidak langsung ain juga bisa. Jadi tanpa melihat langsung. Jadi kena foto atau kena lain-lain itu juga bisa kena. Itu kata Ibnu Qayyim. Dan ini juga dikuatkan oleh fatwanya dari Syekh Shalih Al-Munajjid. Dalam fatwanya, beliau mengeluarkan bahwasanya ain itu bisa juga melalui gambar-gambar. Beliau bilang bahwa al-isabatu bil ain amrun sabit ma'lum bi syara' wal 'adah wa la yatawaqqaf ala ru'yati syai' al-ma'in bal qad tahsul al-isabah bil ain bi mujarradil wasf aw al hikayah aw at takhayyul. Ini bahkan dari segi membayangkan dan lain-lain itu bisa menyebabkan ain. Beliau bilang ini, wa bi hadza yatabayyanu anna al-ain qad yanzuru ila surati syakhs. Jadi boleh jadi orang itu melihat foto fil haqiqah au fit tilfaz, baik secara langsung atau di TV atau di video dan lain-lain. Wa qad yasma'u awsafahu fayusibuhu bi ainihi, dan dia bisa kena ain tersebut. Jadi menurut beliau ini dan fatwanya Ibnu Qayyim bahwa secara tidak langsung ain juga bisa. Tapi ana mengambil pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Begitu juga Syekh bin Baz dalam fatwa-fatwanya bahwa mereka menganggap bahwasanya foto itu bukan nyata. Artinya sebenarnya tidak bisa secara langsung kecuali ada hasad yang begitu besar di dalam hati orang tersebut. Maka kesimpulannya adalah ain bisa terjadi secara tidak langsung bila ada hasad di dalam hati orang yang melakukannya. Kalau tadi kan ain bisa kena tanpa hasad ya, secara umum. Orang kagum tanpa hasad bisa kena. Tapi kalau ini ain secara tidak langsung, sebabnya adalah hasad. Jadi kesimpulannya bisa kalau orangnya hasad. Tapi kalau orang yang tidak hasad cuma kagum-kagum biasa, itu insya Allah nggak kena. Tapi kalau dia benci gitu, dia benci banget sama orang tersebut, mungkin bisa. Makanya santet pun bisa pakai foto. Walaupun orang nyantet pakai foto butuh bendanya dari badan orang yang disantet kan, butuh rambut, butuh apa untuk penguat gitu. Itu menandakan tidak langsung dari fotonya, tapi bisa dari yang lainnya. Apalagi foto sekarang ada AI dan lain-lain, susah. Mau gimana dikiaskannya? Bagaimana? Apakah reaksi santet berlaku bagi foto-foto AI? Ini kan berarti pembahasan baru itu. Apakah gara-gara AI orang bisa kena santet dan lain-lain gitu? AI kan sekarang bahaya. Muka bisa diganti dan lain-lain. Itu berarti tidak bisa dikiaskan secara tidak langsung ain terjadi pada dimensi foto gitu. Kalau saya condongnya mengambil pendapat ain itu secara langsung dan mungkin bisa berpengaruh, namun tidak karena semua sebab. Tapi sebabnya adalah hasad. Hadza wallahu alam. Begitu juga penulis menutupnya dengan doa. Nas'alullah ta'ala an yahfazana min syarril ashrar. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan kaidil fujjar, dan dari kelakuan orang-orang yang melakukan banyak keburukan, dan semoga Allah memberikan kita perlindungan ke jalan yang lurus. Wa an yatawallana bit taufiq wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita dengan taufik dan penjagaannya di dunia dan di akhirat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang Maha mampu melakukan segala sesuatu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intahal kitab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pembahasan yang sudah kita bahas, 10 sebab pencegahan, 10 zikir atau wirid
untuk menjaga mengobati sihir dan ain, dan terakhir adalah 8 tanya jawab seputar sihir dan ain. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa diamalkan untuk menjaga diri kita dari sihir dan ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.